Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pelajaran belajar digital, yaitu Jejen Jailani ya. Pada kali ini akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang kemarin ya. Melanjutkan tentang hari kiamat. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang kunci jawaban PAIBP kelas 9 Kultilas revisi 2018 bab 1 meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk bagian esai. Selamat menyaksikan. Nomor 1, jelaskan pengertian hari kiamat. Hari kiamat atau yaumul kiamah adalah hari akhir atau hari proses kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang terdapat di dalamnya dan proses awal untuk dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk diarahkan ke padang mahsyar dan selanjutnya akan dihisabnya amal serta perbuatan selama hidup di dunia. Nah, jadi hari kiamat itu merupakan suatu hal yang terakhir dalam kehidupan ya. Jadi semua yang ada semua makhluk Allah akan mati ya, semuanya, malaikat, manusia, jin, alam semesta dan sebagainya, itu semuanya akan hancur dan hanya Allah lah yang hidup. Nomor 2, bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia yang baik? Yang cara menjalani kehidupan di dunia yang baik adalah: pertama, selalu berusaha menolong orang lain. Jika kita menolong orang lain berarti kita akan mendapat kebaikan dan kebaikan itu akan dibalas, maka timbullah saling baikan. Jadi tidak ada kehancuran ya di antara mereka. Yang kedua, menerapkan akhlakul karimah yang baik. Nah, ini juga sama ya. Ketika kita menerapkan akhlakul karimah, maka kita tidak akan dibenci atau saling menghina antara orang itu, maka akan terjadilah kedamaian. Nah, itu akan menimbulkan kebaikan pada diri kita dan orang lain. Ketiga, beriman dan bertakwa serta taat aturan agama. Nah, ketika kita beriman dan bertakwa serta taat aturan, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Tidak akan ada masalah, meskipun ada masalah tapi tidak akan berat di mata kita. Keempat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, hidup kita akan baik-baik. Dalam melakukan muamalah juga diatur bagaimana cara bermuamalah, cara pembagian waris, itu semuanya kalau dijalani dengan baik, insya Allah hidup di dunia ini akan menjadi baik, tidak akan terjadi pertengkaran, meskipun ada tapi sedikit ya, dikurang. Nah, itu keempat dari saya ya, tentang bagaimana cara menjalani kehidupan yang baik ya. Nomor 3, mengapa pada waktu dihitung amal manusia tidak ada seorang pun yang dapat menipu? Nah, jawabannya adalah pada saat itu yang berbicara dan memberikan kesaksian tentang apa yang telah dikerjakan di dunia ditutupnya mulut sehingga tidak bisa menipu lagi, karena seluruh tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh kita yang akan menjadi saksi. Misalkan kita menggunakan kaki untuk kemaksiatan, itu akan menjadi saksi semuanya ya. Si kaki itu akan berbicara, mulutnya akan ditutup. Nah, jadi tidak bisa menipu dalam menghitung. 4, jelaskan fungsi iman kepada hari kiamat. Fungsi iman kepada hari kiamat diantaranya yaitu: 1, kepercayaan terhadap adanya hari kiamat akan membuat hidup kita menjadi teratur dan menerapkan taat. Manusia akan selalu berusaha berperilaku baik dan menjauhi perbuatan dosa, meskipun melakukan sedikit tetapi sedikit-sedikit dikurangi ya. Yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kita.
menambah keimanan, misalkan mempertebalnya, dan ketakwaan semakin meningkat adalah dengan khusyuk dalam beribadah dan sebagainya. Yang ketiga, selalu berhati-hati. Fungsi iman kepada hari akhir yang ketiga yaitu membuat seorang menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan. Ini karena ia tahu bahwa hari akhir sudah semakin dekat dan dapat terjadi kapan saja. Nah, itulah 3 poin yang saya rangkum ya. Insya Allah kalian paham ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5 ya. Nomor 5, sebutkan amalan yang dapat menjadikan seorang ahli surga. Jawaban, amalan yang dapat menjadikan seorang masuk surga atau sebagai ahli surga diantaranya adalah melaksanakan segala amalan perbuatan yang baik dan soleh dengan tidak membuat sukaria, takabur dan sebagainya. Nah, itu yang baik. Sholat 5 waktu dengan khusyuk dan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk bertujuan untuk ria. Puasa dengan sungguh-sungguh, bersedekah dan suka menolong sesama dan lain sebagainya, seperti meningkatkannya ketakwaan dan keimanan pada dirinya sehingga tumbuhlah menjadi calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kehilapan yang tidak disengaja atau disengaja, itu saya aturkan saja kepada. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.